350 tahun lamanya Belanda menjajah Indonesia. Selama 3,5 abad itu pula, bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda sudah berhasil memecah belah persatuan, mencerai-berai bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Tidak diperbolehkan kita berkumpul dan bersatu, tidak ada kesempatan untuk berunding memahami keadaan bangsa. Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan, pemerintah Hindia Belanda bahkan mendirikan gedung-gedung sekolah. Salah satunya gedung Stovia yang ada di Batavia atau sebutan Jakarta masa itu. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan sehingga lahirlah pelajar-pelajar bahkan mahasiswa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pikir pendidikan barat justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Buah dari pemikiran itu, Sutomo mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Gaungnya terdengar hingga seluruh tanah air dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai-partai baru seperti Sarekat Dagang Islam yang menjadi Sarekat Islam pimpinan Cokro Aminoto, Partai Politik Indische Partij oleh Raden Maswardi Surjaningrat atau Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Louis Dekker. Trikoro Darmo yang diprakarsai oleh Satiman Wiryo Sanjoyo yang kemudian berubah nama menjadi Jong Java. Dari timur, lahir Jong Angbon, Jong Celebes, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi. Sementara itu, tokoh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda juga tidak ketinggalan membuat pergerakan. Pengaruh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda terhadap pergerakan kebangsaan di tanah air ternyata sangat besar, terutama melalui majalahnya yang bernama Indonesia Merdeka. Assalamualaikum. Mas, koran mas. Waalaikumsalam. Oh iya. Koran pak. Iya. Ada berita hangat apa hari ini? Ini ada majalah dari organisasi Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Perhimpunan ini terbit sebuah majalah yang berjudul Indonesia Merdeka. Baiklah, terima kasih. Terima kasih mas. Baiklah, saya pamit untuk melanjutkan ke rumah-rumah yang lain mas. Assalamualaikum. Ini bagus sekali. Dari negeri Belanda saja mempunyai semangat yang besar terhadap persatuan Indonesia. Ini sangat bagus. Kita harus segera ada pergerakan menuju Indonesia yang merdeka. Iya mas, benar sekali. Kita yang ada di Indonesia harus ada pergerakan yang berarti bangsa Indonesia harus bersatu, bangsa Indonesia harus merdeka. Karena menurutmu, kalau saya mengadakan pertemuan guna membahas ini demi kemajuan bersama? Ya mas, saya sangat setuju demi persatuan dan kesatuan kita. Organisasi pemuda yang ada harus bersatu. Baiklah, saya akan mengurus pertemuan kali ini. Isi majalah tersebut memberikan dorongan semangat kepada organisasi-organisasi pergerakan yang ada waktu itu yang masih bersifat kedaerahan. Mereka kemudian sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda Indonesia pertama. Pada 15 November 1925 diadakanlah pertemuan yang dihadiri oleh Jong Java, Jong Sumatranen Bon, Jong Ambon, Jong Bataksbon, pelajar Minahasa, Sekar Rukun, dan peminat perorangan untuk membentuk panitia Kongres Pemuda pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di tempat kami. Kali ini saya mengumpulkan perwakilan setiap organisasi pemuda yang ada guna membahas tentang masa depan bangsa ini. Akhir-akhir ini saya membaca sebuah majalah dari Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda yang sedang hangat dibicarakan. Dari sana, saya mempunyai tekad yang besar untuk mempersatukan pemuda-pemuda Indonesia yang ada. Nantinya, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang merdeka. Yang lalu saya juga membaca majalah tersebut. Di dalamnya menunjukkan bahwa adanya pergerakan persatuan yang harus menjadi motivasi kita juga. Kita harus ada perubahan untuk menjadikan bangsa ini lebih baik lagi. Sekali, persatuanlah yang akan menjadi senjata kita melawan pemerintahan Hindia Belanda. Mereka tahu kelemahan kita adalah terpecah belahnya kita ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Satu-satunya adalah persatuan yang akan membawa kekuatan yang besar bagi mereka. Kita tahu bahwa persatuan adalah senjata, lantas bagaimana cara kita untuk mempersatukan pemuda bangsa Indonesia?
Nah, yang hadir dalam pertemuan ini adalah organisasi-organisasi pemuda yang ada dan merupakan organisasi yang masih bersifat kedaerahan. Kita harus menyamakan visi dan misi guna untuk mencapai cita-cita bersama. Menurut saya, itu adalah langkah pertama yang harus kita lakukan. Sudah memikirkannya sebelum pertemuan ini. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah pelaksanaan Kongres Pemuda yang di dalamnya kita akan membahas tentang Persatuan Pemuda yang didasari cita-cita bersama yang nantinya akan menjadi satu wadah organisasi kepemudaan. Saya sangat setuju tentang itu. Baiklah, mari kita membentuk panitia untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait tentang Kongres Pemuda ini. Kita harus membentuk panitia ini terlebih dahulu. Mari kita bentuk panitia ini. Panitia harus ada beberapa susunan, yaitu ketua panitia, wakil ketua, sekretaris bendahara, dan pembantu panitia. Susunan panitia saya sesuaikan dengan peserta yang hadir kali ini. Itu usulan saya. Alangkah lebih baik jika ketua panitia adalah saudara M. Tabrani, dikarenakan saudara Tabrani adalah orang pertama yang menggagas Kongres Sumpah Pemuda ini. Dengan dasar itu dipastikan saudara M. Tabrani mempunyai pemikiran yang lebih kuat tentang pelaksanaannya. Saya setuju. Setuju. Saya usul saudara Sumarto menjadi wakil ketua panitia kongres ini. Selain itu, saya juga siap menjadi pembantu panitia. Saya siap menjadi bendahara. Tinggal saudara Bahadur Johan, saudara Yantole, saudara Sarbini, saudara Paul Pinontoan, dan Hamami. Otomatis masuk ke panitia pembantu. Kepanitiaan yang sudah terbentuk itu bekerja secara sukarela. Selama berbulan-bulan, mereka bekerja keras untuk suksesnya kongres yang mempunyai tujuan sangat mulia. Tujuan kongres adalah menggugah semangat kerjasama antar organisasi pemuda di tanah air untuk meletakkan dasar persatuan Indonesia. Berkat kerja keras mereka pada awal tahun 1926 telah berhasil disusun acara kegiatan dan jadwal kegiatan yang ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita sudah sampai di titik ini. Dengan segala kerja keras saudara-saudara, kita dapat menyusun segala sesuatu tentang Kongres Pemuda. Hasil dari pertama kita rapat sampai dengan sekarang akan saya serahkan kepada saudara Tabrani selaku Ketua Kongres Pemuda untuk membacakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur saya akan membacakan hasil kerja keras kita selama ini dalam menyusun kegiatan Kongres Pemuda yang pertama. Mohon untuk diperhatikan, jika ada salah penyampaian mohon untuk dikoreksi. Hasil rapat koordinasi Kongres Pemuda pertama. Kongres Pemuda pertama akan dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 dan berakhir pada tanggal 2 Mei 1926. Acara pokok yang direncanakan dalam kongres nanti adalah ceramah. Mereka yang akan tampil sebagai pembicara masing-masing adalah Sumarto, Bahadur Johan, Muhammad Yamin, Paul Pinontoan, Jakso Dipuro, dan Nona Stien Adam. Pokok-pokok materi yang akan diceramakan adalah meliputi masalah persatuan bangsa Indonesia, kedudukan dan peranan wanita dalam masyarakat Indonesia, dan peranan agama dalam gerakan persatuan Indonesia. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin menyampaikan. Saya menambahkan, setiap ceramah diikuti dengan pandangan umum. Para peserta diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, ulasan, atau pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih tambahannya. Baiklah, pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Semoga apa yang telah kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Kelanjutan dari pertemuan itu adalah terselenggarakannya Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926. Dalam kongres ini diusulkan untuk diadakan fusi atau peleburan dari banyaknya organisasi pemuda di tanah air untuk menyatukan visi. Kongres Pemuda pertama akhirnya dapat dilaksanakan. Dan sesuai dengan rencana, pembukaan dilaksanakan 30 April 1926 dan berakhir 2 Mei 1926. Kongres dihadiri oleh wakil-wakil dari organisasi kepemudaan yang ada. Tetapi karena undangan yang disebar itu memang terbatas, Kongres Pemuda pertama itu hanya dihadiri 100 orang. Di antara undangan yang hadir itu, terdapat pula Visben, seorang komisaris kepala, adalah dalam rangka memantau jalannya Kongres. Belanda sangat khawatir kalau Kongres tersebut dijadikan ajang untuk mengecam segala kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 2 Mei 1926 berakhirlah acara ceramah dan tanggapan-tanggapan dari peserta sidang.
Acara kemudian dilanjutkan dengan sidang panitia perumus. Untuk hadirin, izinkan saya menyampaikan rumusan saya, yaitu sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Melayu. Saya setuju dengan rumusan Anda untuk bait pertama dan kedua. Namun bait ketiga saya tidak setuju karena yang pertama dan kedua sudah menggunakan istilah Indonesia. Kenapa yang ketiga tidak digunakan istilah yang sama? Apa tidak sebaiknya bait ketiga itu berbunyi, ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Saya masih keberatan atas usul perubahan itu. Baiklah, walaupun rumusan masih belum bisa diterima, Kongres harus tetap ditutup sesuai dengan jadwal yang sudah disusun. Walaupun begitu, saya sampaikan bahwa Kongres pertama ini sungguh telah berhasil dan dapat menjadi titik tolak bagi Kongres-Kongres pemuda berikutnya. Pada tahun-tahun yang akan datang, Kongres Pemuda Indonesia pertama merupakan cetusan kebulatan tekad Angkatan Muda dalam merintis terwujudnya persatuan bangsa Indonesia. Tetaplah bersatu untuk menjadikan Indonesia merdeka. Rintisan yang telah dilakukan oleh Muhammad Tabrani dan kawan-kawannya ternyata tidak sia-sia. Sebab gagasan untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia yang kedua segera bergaung. Gagasan itu muncul dari Sugondo Joyo Puspito, pemimpin Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Sugondo Joyo Puspito yang memimpin PPPI dari tahun 1927 berhasil melanjutkan kegiatan yang telah dirintis oleh Muhammad Tabrani dan kawan-kawan dengan mengadakan Kongres Pemuda Indonesia kedua. Saya ingin sekali mengadakan Kongres Pemuda kedua untuk melanjutkan visi dari Kongres pertama yang belum tercapai. Apakah Anda sudah pernah memikirkan ini sebelumnya? Sejak Kongres Pemuda pertama, saya sudah berpikir ini akan berlanjut. Jika dilihat dari Kongres Pemuda pertama, memang harus ada Kongres Pemuda kedua, karena ada beberapa yang belum mencapai kesepakatan. Itu untuk peserta yang datang juga belum memenuhi target. Ada beberapa yang harus kita perhatikan lagi sebagai evaluasi dari pelaksanaan Kongres Pemuda pertama. Kongres pertama juga turut kita apresiasi karena pelaksanaan sudah memberi dobrakan untuk persatuan Indonesia. Iya, benar sekali. Sebelum kita evaluasi, kita harus memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Tabrani dan kawan-kawannya. Itu juga membuat saya untuk berhasrat melanjutkan kegiatan Kongres Pemuda kedua nanti. Baiklah, saya memohon bantuan pada kalian untuk membicarakan ini lebih dalam, supaya kita dapat melaksanakan secara maksimal dan mencapai tujuan bersama. Baiklah, saya yakin kawan-kawan juga mempunyai pikiran yang sama akan hal ini. Langkah selanjutnya mari kita bentuk panitia Kongres Pemuda kedua. Sebelum membentuk panitia, alangkah baik kita menghubungi terlebih dahulu kepada tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh. Menurutmu siapa yang sesuai? Sunario dan Sunarto. Beliau adalah tokoh yang pernah bergabung dalam organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia di Belanda. Lebih tepatnya adalah Perhimpunan Indonesia. Saya akan menghubungi Sunario dan Sunarto. Selain mereka berdua, saya juga akan menghubungi Sumarto yang pernah menjadi wakil ketua panitia dalam Kongres pertama. Saya usulkan Sunario dan Sunarto menjadi penasihat hukum pada Kongres kedua kali ini. Selain beliau berdua, dengan pengalaman Sumarto pada Kongres pertama dapat memperjelas gambaran penyelenggaraan. Baiklah. Assalamualaikum Sunario, ini saya Sugondo Joyo Puspito. Waalaikumsalam. Iya Sugondo, bagaimana kabar di Indonesia? Alhamdulillah semakin baik. Saya membawa kabar baik untukmu dan kawan-kawan yang ada di sana, terutama Anda dengan Sunarto. Saya dan kawan-kawan di sini mempunyai hasrat untuk mengadakan Kongres Pemuda kedua. Saya menghubungi dalam rangka mempercayakan Anda dengan Sunarto dan beberapa kawan-kawan di sana untuk menjadi penasihat hukum dalam Kongres Pemuda kedua. Hal ini sudah saya sering bicarakan dengan Sunarto dan hal ini sangat kami dukung jika kawan-kawan yang ada di Indonesia ingin mengadakan Kongres Pemuda kedua. Jika kami yang ada di sini sangat dibutuhkan, kami selalu siap demi persatuan Indonesia yang merdeka. Apapun akan kami lakukan demi itu.
Baik, terima kasih banyak jika kawan-kawan di sana merespon dengan baik akan hal ini. Untuk selanjutnya akan kami hubungi lagi bagaimana perkembangannya. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita harapkan selalu diberi kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita mendapatkan dukungan dan respon yang sangat baik dari kawan-kawan kita di Belanda. Alhamdulillah. Saya akan ke tempat Sumarto untuk membahas akan hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bagaimana kabarnya? Duduk. Alhamdulillah semakin membaik. Ada perlu apa saudaraku? Sepertinya sangat penting. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa saya dan teman-teman yang lainnya mempunyai hasrat untuk mengadakan Kongres Pemuda kedua. Dengan segala tekad, saya rasa ini sangat perlu untuk ditindaklanjuti. Kedua, terkait dengan kedatangan saya ke sini ingin memohon segala saran dan evaluasi dari pelaksanaan Kongres Pemuda pertama, yang pada waktu itu Anda sebagai wakil ketua panitia. Sangat saya dukung hasil teman-teman semua dan pasti saya dukung sepenuhnya. Terima kasih. Ada beberapa yang perlu digarisbawahi. Sebelum pelaksanaan Kongres pertama tahun 1926, kita mengalami beberapa kendala sebelum pelaksanaan Kongres, yaitu terkait dengan menyebarkan undangan ke setiap organisasi pemuda yang ada yang secara langsung mempengaruhi kehadiran mereka pada saat Kongres pertama yang pada saat itu hanya 100 peserta Kongres. Jadi, jika kita melaksanakan Kongres yang kedua, kita harus menyebarkan undangan seluas-luasnya agar terdengar ke telinga semua pemuda yang ada. Baik, saya terima hal ini. Kongres pertama ada beberapa hal yang belum terselesaikan, seperti halnya tentang argumentasi tentang konsep rumusan yang pada saat ini disampaikan oleh Muhammad Yamin dan M. Tabrani. Konsep rumusan itu adalah tentang bahasa Persatuan Melayu atau bahasa Indonesia. Jadi, ini juga harus dipikirkan agar tercapai apa yang kita harapkan tujuan ini. Saya sarankan untuk menghubungi Muhammad Yamin kembali. Baik, akan saya hubungi Muhammad Yamin yang terlibat sebagai panitia perumus. Berkat usaha yang gigih dari Sugondo Joyo Puspito dan kawan-kawan pada bulan Juni 1928, berhasil dihimpun 8 organisasi pemuda dan 1 organisasi pelajar untuk mengadakan pertemuan dan musyawarah. Organisasi-organisasi tersebut adalah Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Batak Bon, Jong Islamiten Bon, Pemuda Kaum Betawi, Pemuda Indonesia, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir pada pertemuan kali ini. Kehadiran setiap organisasi pemuda yang ada adalah kekuatan yang sangat besar akan terciptanya persatuan dan persatuan. Pertemuan ini bukan berarti tanpa ada latar belakang masalah. Seperti yang tercantum dalam undangan pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang hasrat mengadakan Kongres Pemuda kedua yang akan menjadi tonggak persatuan dan kesatuan nasional dan menuju Indonesia merdeka, yang sudah sering kita dengar menaung di seluruh penjuru Indonesia. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada hadirin untuk waktu dan tempat dapat digunakan secara baik. Baiklah, sebelumnya saya mohon maaf kepada hadirin untuk menyebutkan nama dan nama organisasi yang diwakilkan. Saya Sugondo Joyo Puspito, perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Saya Joko Marsaid sebagai perwakilan dari Jong Java. Saya Rohyani di sini mewakili Pemuda Kaum Betawi. Saya Amir Syarifuddin, perwakilan dari Jong Batak Bon. Saya Leimena, perwakilan Jong Ambon. Saya Senduk mewakili organisasi Jong Celebes. Saya Koco Sungkono mewakili organisasi Pemuda Indonesia. Saya Johan, perwakilan dari organisasi Jong Islamiten Bon. Saya Muhammad Yamin mewakili dari Jong Sumatera Bon. Terima kasih kawan-kawan sudah tercatat telah hadir dari 9 organisasi yang akan membawa persatuan dan kesatuan nasional. Saya usulkan untuk membahas yang pertama, kita membentuk panitia Kongres kedua nanti, agar segera dapat ditindaklanjuti bagaimana Kongres Pemuda kedua akan dilaksanakan. Baiklah, untuk panitia kita sesuaikan dengan organisasi yang ada dan saya menyusun beberapa komponen kepanitiaan. Di antaranya ketua, wakil, sekretaris, bendahara, pembantu 1 sampai dengan 5, dan penasehat yang berasal dari penghimpunan. Karena saya mempunyai hasrat yang sangat besar, saya meminta izin dan saya siap untuk menjadi ketua panitia Kongres Pemuda kedua ini.
Setuju. Saya siap menjadi wakil ketua panitia. Saya siap menjadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara. Baiklah, secara berturut-turut saya tunjuk menjadi pembantu 1 sampai dengan 5. Johan, Koco Sungkono, Senduk, Lemina, dan Rohyani. Siap. Untuk penasihat sudah kami siapkan, yaitu Sunario, Sartono, Nazif, Arnold. Setelah melalui rapat-rapat lanjutan, akhirnya diputuskan bahwa Kongres Pemuda kedua akan diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Selama 2 hari itu, acara akan diisi dengan 3 kali rapat umum yang diikuti segenap peserta Kongres. Acaranya adalah ceramah-ceramah yang kemudian diikuti dengan pandangan umum dari peserta Kongres. Persiapan-persiapan menjelang Kongres terus dilakukan, seperti gedung-gedung yang akan dijadikan tempat kegiatan Kongres dan materi serta siapa saja yang ceramah. Ada 3 gedung yang digunakan, yaitu pertama, Gedung Persatuan Pemuda Katolik untuk pembukaan Kongres. Kedua, Gedung Bioskop Jawa Timur untuk rapat umum kedua pada tanggal 28 Oktober. 3. Gedung Langan Siswa yang disebut juga Gedung Indonesia untuk acara rapat umum ketiga dan keempat pada tanggal 28 Oktober. Materi yang diberikan ada 4 materi, yaitu pertama, Persatuan dan Kesatuan Indonesia dengan penceramah Yamin. 2. Pendidikan dan Kebangsaan Indonesia dengan penceramah Nona Purnomo Wulan, Mangun Sarkoro, dan Ki Hajar Dewantara. 3. Pergerakan Pandu Indonesia dengan penceramah Ramelan. 4. Pergerakan Pemuda Indonesia dan Pergerakan Pemuda Luar Negeri oleh penceramah Sunario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Merdeka, merdeka. Alhamdulillah kita telah diberi kesempatan untuk berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua ini. Dengan semangat pemuda, saya ucapkan selamat datang di Gedung Persatuan Pemuda Katolik Jakarta. Sesuai dengan kedatangan para hadirin yang sangat berlimpah, izinkan saya untuk menyebutkan semua organisasi yang hadir pada Kongres Pemuda kedua ini. Telah hadir perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Islametan Bon, Pemuda Indonesia, Jong Celebes, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Terima kasih sudah mendelegasikan perwakilan sebagai panitia Kongres Pemuda kedua ini, sehingga bisa terlaksana. Selain organisasi ini, juga ada beberapa organisasi yang telah hadir dan juga menjadi salah satu faktor banyaknya berdirinya organisasi kepemudaan. Di antaranya adalah Budi Utomo, Sekarukun, Partai Serikat Islam, dan Persatuan Antara Pandu Indonesia, serta pemerintah Hindia Belanda juga telah hadir dalam pembukaan Kongres Pemuda kedua ini. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada kedua panitia Kongres Pemuda kedua ini. Saudara Sugono Joyo Puspito, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan. Sebelum saya menyampaikan hal tersebut, saya mengucapkan terima kasih sudah mempercayakan kepada saya untuk menjadi Ketua Panitia Kongres Pemuda kedua ini. Terima kasih panitia yang sudah berusaha keras untuk mewujudkan Kongres Pemuda kedua ini. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya para hadirin yang menunjukkan peningkatan yang sangat besar dari Kongres Pemuda pertama tahun 1926. Ini menunjukkan bahwa pemuda-pemudi Indonesia peduli akan kesatuan dan persatuan yang senantiasa akan selalu kita bangun demi Indonesia merdeka. Pada Kongres Pemuda pertama tahun 1926 belum mencapai kata sepakat akan hal putusan rumusan, maka dari itu tidak ada kata ragu kita laksanakan Kongres Pemuda kedua ini dan kita akan mencapai tujuan bersama demi kesatuan dan persatuan Indonesia. Kongres Pemuda kedua ini dilaksanakan pada hari ini dan akan ditutup besok tanggal 28 Oktober 1928. Ada beberapa acara dalam kongres kali ini, yaitu yang pertama, setelah acara pembukaan ini adalah ceramah tentang persatuan dan kebangsaan Indonesia yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Kedua, ceramah tentang pendidikan dan kebangsaan Indonesia oleh Nona Purnomo Wulan, Mangun Sarkoro, dan Ki Hajar Dewantara. Ketiga, ceramah tentang pergerakan Pandu Indonesia oleh Ramelan. Dan keempat, ceramah tentang pergerakan pemuda dan persatuan Indonesia oleh Sunario. Baiklah, itu adalah acara sebelum pada kegiatan inti penyampaian hasil putusan. Dengan penyampaian ini untuk Kongres Pemuda kedua ini dengan resmi saya buka. Merdeka, merdeka, merdeka.
Penyampaian hasil rumusan, hadirin yang terhormat, perkenalkan Wage Rudolf Supratman. Ia mencipta sebuah lagu yang dipersembahkan kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah karya saya untuk tanah air dan bangsa Indonesia. Karya ini berjudul Indonesia Raya. Terima kasih saudara Wage Rudolf Supratman, lagu yang sangat indah dan khidmat. Sekali lagi beri tepuk tangan kepada beliau. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemuda Indonesia. Memutuskan pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil dari kerapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan di Indonesia untuk memainkannya. Saya kembalikan ke Muhammad Jamil. Baiklah, sebelum mengakhiri Kongres Pemuda kedua kali ini, marilah kita mengucapkan Sumpah Pemuda bersama-sama. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Tibalah akhirnya pada pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda yang kedua. Hari itu, 28 Oktober 1928, seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah bernama Indonesia Muda. Hari itu, 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Sumatera dan Bon, Jong Batak Bon, Jong Islam Meten Bon, Jong Celebes, Jong Ambon, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu, Indonesia Muda, dan tersatukan oleh satu ikrar bernama Sumpah Pemuda.
Sumpah Pemuda bermakna kebangkitan pemuda-pemuda Indonesia dari seluruh penjuru Nusantara untuk bersatu. Nilai-nilai yang terdapat dalam Sumpah Pemuda adalah nilai nasionalisme, nilai cinta tanah air, dan nilai persatuan. Makna dan nilai-nilai Sumpah Pemuda: nasionalisme, patriotisme, gotong royong, musyawarah, tolong-menolong, persatuan dan kesatuan, dan mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan pribadi, serta pantang menyerah. Makna dari Sumpah Pemuda adalah untuk membangkitkan semangat para pemuda dan menimbulkan nilai-nilai luhur di dalamnya, arti antara lain yaitu nasionalisme, patriotisme, gotong royong, dan persatuan dan kesatuan. Sumpah Pemuda membangkitkan semangat para pemuda dan menimbulkan berbagai nilai luhur di dalamnya, antara lain persatuan dan kesatuan, tolong-menolong, dan nasionalisme. Makna dari Sumpah Pemuda yakni untuk membangkitkan kesadaran seluruh rakyat Indonesia sebagai bangsa yang satu. Sementara nilai-nilai Sumpah Pemuda adalah nasionalisme, persatuan, rela berkorban, dan kepentingan bangsa. Makna Sumpah Pemuda adalah membangkitkan semangat para pemuda dan menimbulkan berbagai nilai luhur di dalamnya. Nilai-nilai Sumpah Pemuda antara lain yaitu nasionalisme, patriotisme, gotong royong, musyawarah, tolong-menolong, persatuan dan kesatuan, dan mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan pribadi. Makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda adalah cinta tanah air, persatuan, penghargaan terhadap perbedaan, rela berkorban, semangat persaudaraan, dan gotong. Sumpah Pemuda mengingatkan kepada bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi perasaan dan sikap tentang suatu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Janji dalam Sumpah Pemuda tersebut membangkitkan semangat rakyat Indonesia, terutama para anak muda untuk menegaskan kemerdekaan Republik Indonesia. Makna dari Sumpah Pemuda adalah menggambarkan semangat dan persatuan para pemuda untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda adalah cinta tanah air, rela berkorban, dan menghargai perbedaan. Sumpah Pemuda adalah untuk membangkitkan kesadaran seluruh rakyat Indonesia sebagai bangsa yang satu. Dan nilai Sumpah Pemuda adalah nasionalisme, persatuan, cinta tanah air, dan kebersamaan serta kepersatuan. Makna dari Sumpah Pemuda yaitu munculnya rasa nasionalisme dan membangkitkan semangat para rakyat, khususnya generasi penerus bangsa. Menurutmu, kalau jangan kayak gitu, kelihatan bang. Itu nggak usah. Nih gua aja dah. Coba. Iya mas, saya sangat setuju. Amin, sampai jumpa kembali. Baik, terima kasih. Pertama juga turut kita apresiasi. Siap menjadi wakil ketua panitia. Sama dengan bermain biola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai dengan sekarang. Anda sudah siap? Saya Muhammad Yamin. Assalamualaikum mas. Orang pak. Mas, orang mas. Wassalamualaikum. Perhimpunan ini terbit adalah